Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu yang berupa nikmat kesehatan. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang pernah sakitlah yang bisa merasakan betapa nikmatnya kesehatan itu. Hanya orang yang pernah sakit gigi, dia bisa menikmati rasanya nikmatnya pada saat dia tidak sakit gigi. Di hadapan saya ada Pak Dokter Gigi. Orang yang pernah merasa sakit perut, maka di situ akan merasakan nikmatnya betapa sesungguhnya nikmat Allah itu bisa kita rasakan pada saat kita tidak sakit perut. Maka dari itu, mari kita syukuri kesehatan ini, karena belum tentu nanti besok kita sehat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita semua, memberikan jalan penerang hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, topik yang akan kita bawakan pada kesempatan pagi hari ini adalah pengaruh makanan yang kita makan terhadap peradaban dan kehidupan manusia. Jadi ini sesuatu yang saya yakin sudah setiap saat kita lakukan berkaitan persoalan makan. Namun Islam mengatur sedemikian rupa bahwa makan itu harus dilaksanakan dengan baik. Sehingga untuk urusan makan ini, saya sendiri sampai hari ini mungkin boleh dikatakan orang yang belum pernah berhasil lulus. Karena menurut ilmu kesehatan, pada saat kita makan itu harus dikunyah sebanyak 36 kali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melaksanakan atau belum? Saya yakin hampir semua akan menjawab belum. Khususnya adik-adik kita, para trainer Taruna Melati 1, ini mohon diperhatikan untuk persoalan-persoalan makan kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kemarin
merupakan hari yang bersejarah bagi umat Islam. Karena hari itu telah lahir seorang anak manusia yang akhirnya dia menjadi seorang nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi akhir zaman, yang merupakan nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya sekelompok golongan, bukan hanya sekelompok jamaah, tetapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana pada saat itu akhlak manusia terjadi kerusakan yang sangat luar biasa, terjadi kebiadaban yang sangat luar biasa, terjadi kekejaman yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sehingga bagaimana mungkin Nabi Muhammad kita gelari seorang yang membawa umat manusia dari alam kegelapan. Jadi suasana pada saat itu diibaratkan suasana gelap gulita. Orang semaunya sendiri. Bayi yang lahir bayi yang lahir seorang laki-laki dikubur dengan hidup-hidup. Ini adalah menunjukkan salah satu kejaman yang sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari-hari ini, akhir-akhir ini, tidak ubahnya peristiwa masa lalu. Hanya saja pelaksanaannya, pelakunya itu lebih modern. Ini sudah barang tentu dipengaruhi, salah satunya adalah dari faktor makan yang kita makan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utamima karimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Hurairah. Sesungguhnya manusia itu pada saat gelap gulita itu tidak akan sempurna. Karena peristiwa ini pernah saya alami beberapa puluh tahun yang lalu. Saya diminta untuk melakukan ceramah di depan
adik-adik kita, yaitu waktu itu di Taruna Melati 1, tepatnya di Islamic Center. Pada saat itu saya masih bujangan. Kalau orang bujangan itu biasanya nyewa rumahnya satu kamar. Satu kamar itu terdiri di tempat tidur, ada dapur, ada ruang tamu. Pada saat saya mau berangkat ceramah, tiba-tiba lampu mati. Kemudian saya bergegas untuk mencari kunci motor saya. Pada saat saya mencari kunci motor saya, ternyata saya harus meraba pelan-pelan, terpegang pantat panci, terpegang pantat rinjing, baru ketemu sebuah kunci. Kemudian saya berangkat untuk melaksanakan undangan ceramah di Islamic Center pada waktu itu. Nah, ternyata sampai di sana teman-teman panitia ini pada ketawa, mengetahui saya. Kenapa muka bapak ini kok banyak hitam-hitamnya? Tapi dia tidak berani menegur. Nah, akhirnya sampai saya naik ke atas mimbar untuk melaksanakan ceramah, dan di situ ada seorang yang memberanikan diri untuk mengasih tahu saya bahwa kenapa muka bapak banyak hitam-hitamnya. Nah, ternyata pada saat saya mau berangkat itu, karena gelap gulita, kita tidak tahu apa-apa, sehingga terpegang pantat panci, pantat rinjing, kemudian terpegang muka saya, sehingga muka saya hitam-hitam dan lain sebagainya. Bahkan ibu kita sekalipun, misalnya dibariskan di lapangan pada malam hari ini gelap gulita, kita suruh memilih ibu kita, maka niscaya kita tidak akan mampu memilihnya. Inilah gambaran bahwa pada suasana gelap kita tidak sempurna. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu merupakan agama yang sempurna, yang mengatur kehidupan umat dengan aturan-aturan terbaik yang sudah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyibah. Karena sesungguhnya makanan itu sudah jelas, innal halala bayin wa innal harama bayin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Allah melarang umatnya untuk mengonsumsi beberapa makanan dan minuman ini bukan tidak hanya ada sebabnya. Karena di balik perintah tersebut pasti ada sejumlah manfaat. Hadirin yang berbahagia, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu karena zatnya seperti darah, bangkai, daging babi, khamar, daging anjing dan lain sebagainya. Ada juga yang haram karena untuk sesuatu kondisi atau sebab tertentu, meskipun zatnya asalnya adalah halal, misalnya makanan, minuman dengan makanan yang ada dalam acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya, ini juga sangat membahayakan kita. Adapun beberapa akibat yang disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram bagi seorang muslim. Yang pertama, ini makanan ini memang harus kita waspadai, karena
bisa tidak terkabulkannya doa kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak pernah terkabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, wahai Robku. Padahal makanannya haram, mulutnya disuapkan dengan yang haram. Bagaimana Allah bisa mendengarkan doanya? Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Suci. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya jika seseorang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu, dari hasil riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi satu suap makanan yang kita makan itu akan mengakibatkan doa kita selama 40 hari. Amal kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa akibat yang disebabkan mengonsumsi makanan atau minuman haram bagi seorang muslim adalah, yang pertama, tidak dikabulkan doanya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang doanya selalu didengar oleh Allah. Tapi sekali lagi, karena faktor makanan, maka itu tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah makanan haram membawa kita ke neraka. Tidaklah peminum khamar ketika ia minum khamar termasuk seorang mukmin. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, makanan yang haram, minuman yang haram akan merusak keturunan kita. Bagaimana generasi kita di masa yang akan datang itu akan rusak. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ternyata akibat yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram akan merusak keturunan kita. Seseorang yang memberi makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada dalam diri anak-anak. Inilah pentingnya orang tua mencari nafkah dengan yang halal dan berkah. Mulai saat ini, mari kita konsumsi. Apabila hendak berbelanja, jangan lupa kita melihat apakah minimal ada label halalnya atau tidak. Selain itu juga kita harus berhati-hati dengan memakan makanan yang halal. Hadirin yang berbahagia,
Sebagai penutup, marilah kita menjadi umat Islam yang kafah, menjadi umat Islam yang utuh, sebagaimana yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuhmu yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.